Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, oke. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ya, terlebih dahulu marilah kita berdoa sebagai wujud ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Bikih coba dipimpin doa Bikih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, Pak Guru absen dulu. Ya, hari ini kehadirannya nihil atau tidak. Kelas 7B ya. Nah, Aiman Ramadhani, Ardan Asfia. Ardan kemarin sakit ya? Iya. Waktu minggu kemarin. Iya, sakit ya. Gigi Ainur Inzaki. Gigi kemarin nggak masuk mana Gigi minggu kemarin? Oh iya, kalau ada kegiatan bikin surat ya. Jadi tidak alfa ini catatannya minggu kemarin kan alfa tanggal 5. Hesti, Hilda, saat Hilda masih sakit. Yang rumahnya dekat siapa? Rumahnya dekat Hilda siapa? Sakit apa ini Hilda? Sakit apa? Sangkrangan. Sudah diperiksakan belum? Rumahnya mana sih? Saya nggak tahu bebek. Bebek. Oh ya, ini berarti sudah berapa hari yang masuk? 3 hari yang masuk. Ya nanti yang rumahnya dekat coba dijenguk, ya. M. Arjun Galing, M. Irsyad Indra, Maulida Ayu Zarani, Muhammad Abidiyah Ramadhani, Musafa Hanif, Nafisatul, Nur Fadilatun, Septiana Fitriani, Siva Apriliani, Silvia Nurul Aski, Siti Maisarah, Wandaraka, Yulitati Aryani, Zahra Wadatul, Naila. Terima kasih. Baik, baik anak-anak, sudah pikir semua ya? Ya, bagus ya, kelasnya bersih seperti ini dipertahankan ya. Dan Pak Guru selalu pesan kalau membuang sampah, buanglah pada tempatnya, jangan buang pada temannya. Ya, kemudian jangan ditaruh di laci, jangan ditaruh juga di tempat-tempat yang sekiranya bisa membuat kotor, bisa menimbulkan banyak penyakit. Begitu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang norma. Ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Sebelumnya pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sejarah, perumusan dan penetapan Pancasila. Ya kan? Ya, sidang BPUPKI pertama utamanya. Ya, ada siapa ya? Masih ingat? Ya. Ya, Muhammad Jamin, betul. Kemudian Soekarno, satu lagi siapa? Yang kemudian itu membawa kita sebagai kompetensi awal untuk memahami pada materi norma. Nah, Pak Guru sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini tentang norma. Norma itu supaya kalian mengetahui apa sih bagaimana pelaksanaan norma itu di masyarakat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Pak Guru ingin tanya, apa yang kalian ketahui tentang norma? Apa coba? Norma itu apa?
Ya apa? Suatu aturan negara. Suatu aturan negara. Bagus, tepuk tangan untuk Dige. Lain coba, lain. Esti coba, Esti norma itu apa? Esti. Apa? Aturan dalam masyarakat. Ya, boleh. Yuk, tepuk tangan. Satu lagi, Pak Guru, satu lagi. Apa coba? Siapa? Satu lagi. Mau Pak Guru tunjuk atau mau ngomong sendiri? Biasanya aktif ini kelas ini. Hah? Apa? Maisaro coba berdiri, Maisaro. Apa? Kehidupan aturan dalam kehidupan masyarakat. Ya, tepuk tangan, bagus. Betul ya. Norma adalah satu kaidah dalam masyarakat. Nah, sebelum belajar tentang norma, oke, kenapa sih kita harus tahu tentang norma? Apa sih pentingnya norma dalam masyarakat? Nah, makanya pertemuan belajaran hari ini dan beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas tentang itu. Ya, kamu bertemu dengan temannya, kamu berkomunikasi, berinteraksi dengan temannya, itu bagian dari pasti ada aturan. Contohnya apa? Kamu di rumah, walaupun nggak ada aturan tertulisnya, bangun jam berapa, sholat jam berapa, makan jam berapa, tapi ya tertib nggak di rumah? Tertib kan? Iya, betul, itu salah satunya. Dan bagaimana pelaksanaannya? Nah, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran lebih utamanya, Pak Guru akan menyampaikan berkaitan dengan materi norma. Nah, silakan dibuka buku paketnya. Norma. Buku paketnya. Silakan. Bab 2 tentang norma. Ya, oke sudah. Halaman berapa ya? Halaman berapa? Halaman berapa yang sudah dapat? Hah? 24. Ya, 24 yang ya, belum 24. Ya. Baik. Nah, tujuan kita belajar norma. Ya, nanti setelah kamu melaksanakan diskusi pelaksanaan norma, peserta didik mampu menjelaskan, nanti kamu harus mampu menjelaskan apa itu norma. Jenisnya apa saja? Kemudian sanksinya bagaimana? Sumbernya dari mana saja, ya? Dan juga nanti hubungannya dengan Undang-Undang Dasar ya 1945. Iya. Nah, yang pertama, norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, apa saja norma yang berlaku di dalam masyarakat? Nah, kenapa ada norma? Nah, ini ceritanya gini. Pada awalnya manusia itu berdiri sendiri-sendiri, ya. Manusia berdiri sendiri-sendiri. Ya, ada yang di sana, ada yang di sini. Lalu kemudian bertemu, menjadilah makhluk sosial. Pak Guru pernah katakan bahwa manusia itu adalah makhluk monodualisme. Apa itu makhluk monodualisme? Makhluk sosial sekaligus sebagai makhluk individu. Jadi di dalam kita itu sebenarnya adalah sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu. Kenapa? Contohnya, sebagai makhluk individu kita pasti akan memenuhi kebutuhan kita bisa secara mandiri, mandi sendiri, ya kan? Makan sudah sendiri kan? Ada yang masih mandinya dimandiin? Gak ada kan? Ya. Ada yang kalau makan nasi disuapin? Pada harus disuapin pada? Udah ada ya? Nah, udah ada bagus. Esti? Ya. Naila makan sendiri ya? Kadang-kadang? Wah, udah SMP masih disuapin. Kalau sakit, oh iya kalau sakit ya nggak apa-apa. Tapi tiap hari nggak ini ya, nggak disuapin terus kan? Sakit disuapin nggak? Baru disuapin sama siapa? Ayo. Namanya sakit, sakit kan? Oh ya bagus ya. Itu pasti kamu sudah seperti ini pasti bisa makan sendiri, mandi sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi hanya untuk tertentu. Di sisi lain juga kita sebagai makhluk sosial, apa itu tadi bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, ngobrol, berkomunikasi, ya enggak? Ya. Nah, butuh teman chatting, ya enggak? Ya. Iya, kamu punya HP nggak punya teman chatting, bingung nggak? Hampa nggak? Hampa. Ya, di WhatsApp nggak ada story-nya teman-temannya, ya enggak? Nah, itulah salah satu kita contoh kecil bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain, ya. Dan kita tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, ya. Coba
Siapa ya? Jun, kamu saya kasih uang 10 juta. Ya misalnya Pak Guru juga punya uang di 10 juta ya. Misalnya kamu saya kasih 10 juta, kamu saya suruh tinggal di hutan 1 bulan, betah nggak Jun? Nggak betah ya? Ada yang bilang ada yang betah? Nggak ada. Iya. Kenapa? Bingung, uang 10 juta mau beli apa? Pengen rujak nggak bisa, ya dah. Iya, pengen gorengan nggak bisa, ya kan? Ya itulah bukti kalau kita sebagai makhluk sosial. Ya, maka sebagai makhluk sosial, ya kamu berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi, itulah butuh norma. Norma itu yang mengikat. Contohnya, kamu di masyarakat kalau ngomongnya harus baik-baik apa harus ngomong yang tidak baik? Baik. Ya itu contoh norma. Nggak mungkin kamu sembarangan ngomong sama orang tua, ya enggak? Ngomong sama temannya itu juga harus dengan cara yang baik-baik. Ya, oke. Jadi norma itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Jadi norma itu menjadi satu bagian yang mengikat masyarakat itu sendiri. Kalau Thomas Hobbes mengatakan bahwa norma itu bagian dari kontrak sosial. Apa itu kontrak? Ya, orang yang satu dengan yang lain menjadi masyarakat butuh hukum, butuh norma. Sehingga kemudian menjadi satu norma, satu kesatuan, satu pengikat. Gitu ya. Oke. Jadi norma itu adalah aturan yang bersumber dari nilai-nilai nilai-nilai dari masyarakat. Nah, oke. Kemudian norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia. Berarti masyarakat Indonesia dari mana yuk? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Iya, ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara. Ya. 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur, itulah range. Berlaku norma tersebut. Ya. Yang pertama norma agama. Yang kedua norma pasangan. Yang ketiga norma kesusilaan. Yang keempat norma hukum. Nah, coba dibaca ada berapa norma tadi? 1, Adit. 2 kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Ya, tadi 4 ya, diingat-ingat ya. Coba merem. Ya, ada 4. 1 norma agama. 2 norma kesopanan. 3 norma kesusilaan. 4 norma hukum. Itulah ya, jadi dihafalkan. Oh, kalau saya nanti ya, ini kira-kira norma apa? Kalau saya boncengan nggak pakai sepeda, boncengan bertiga sama apa? Nanti kamu akan tahu dan kita akan belajar tentang itu. Ya, tadi ada 4 ya yang berlaku di masyarakat secara umum. Ya, lanjut. Yang pertama norma agama. Itu gambar apa itu? Masjid. Ya, orang lagi apa? Sholat bisa, mengajar bisa, gitu ya. Ya, salah satu pelaksanaan norma agama itu sama pelaksanaan norma agama. Di sini agama muslim semua ya. Iya. Nah, apa itu norma agama? Aturan agama itu apa? Coba tolong dibaca. Siapa ya? Aiman coba dibaca Aiman. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Kata kuncinya adalah bahwa norma agama itu sumbernya dari hukum agama dan kitab suci. Kalian sebagai seorang muslim, kitab sucinya apa? Aturan itu kemudian nanti diturunkan pada hadis, pada fikih, pada kitab-kitab yang lain. Itu untuk yang beragama Islam. Contohnya pelaksanaan norma agama apa? Sholat, ya betul. Ngaji, betul. Apalagi bersedekah. Iya. Maaf, di sini yang laki-laki sudah balik semua ya? Ya, sudah sholat semua? Sudah. Tadi pagi subuh sholat semua? Sudah. Ada
Ada yang tidak, ada yang sholat, ya. Itu ya, karena kalian itu sudah punya kewajiban, berarti sudah punya kewajiban melaksanakan norma agama. Ingat ya, norma agama adalah norma yang bersumber dari agama dan suci masing-masing. Nah, oke, ingat teman-teman norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Ya. Apa itu norma kesusilaan? Naila dibaca dong. Yang keras Naila. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan, kalbu, dan suara hati nurani. Iya, berasal dari bisikan Hati nurani. Iya, kalbu dan suara hati nurani. Suara hati nurani itu kayak apa ya, Pak? Contoh. Kalau kamu tadi misalnya kemarin ya, kamu menyontek. Iya enggak? Misalnya ini ya, kayaknya kelas 7B enggak ada yang nyontek ya. Ya, kalau ngepek banyak. Ya. Kelas 7B misalnya ada salah satu yang nyontek ulangan. Ya. Nah, kemudian ada temannya yang tidak nyontek. Yang nyontek nilainya 95, yang enggak nyontek nilainya 75. Ya, tapi gurunya tidak tahu itu yang nyontek siapa. Yang nyontek malah nilainya tinggi, yang enggak nyontek hanya biasa saja. Kira-kira bertanya. Kalau yang nyontek itu dapat 95, di hatinya tahu nggak kalau itu dari hal yang tidak jujur? Tahu nggak? Tahu. Nah, itu yang disebut dengan norma kesusilaan. Sumbernya dari hati nurani. Ya, dari bisikan kalbu. Oh, iya. Ya, saya bilang, mungkin di teman-teman, 95 berkilo pamer, ya dah, ya pamer sama teman-temannya, wah. Tapi pasti di hatinya nggak bisa bohong. Nah, 95 saya itu masih dari nyontek bawa catatan. Itu contohnya. Contoh lagi kalau kamu di rumah ditanya sama orang tuanya, Septi, tadi uang jajannya masih apa? Habis bu, padahal masih 2.000. Misalnya Septi yang sana bukan Septi yang sini. Ya. Nah, kira-kira Septi kalau ada Septi yang seperti itu, ya, Septi yang seperti itu, di hatinya tahu nggak kalau dia bohong? Tahu. Merasa bersalah nggak? Merasa. Itulah norma kesusilaan. Karena yang tahu adalah hati nuraninya masing-masing. Oke, paham ya? Yang tadi yang pertama norma. Yang kedua norma. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Silvia, baca Silvia. Yang keras Silvia, coba ulangi. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari kata, kelakuan, atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Ya, baik, terima kasih Silvia. Coba ditebak, ini gambar lagi orang lagi apa ini? Makan. Ambil. Makan. Nasi. Kuning. Lapar enggak? Sudah pada makan tadi ya? Kenapa? Pak Broka selalu bilang sarapan. Sudah ada yang belum sarapan? Oh iya, lupa ya. Ini ada nasi tumpeng. Ya, cara makan. Norma kesopanan. Yang bersumber dari tingkah laku, yang bersumber dari pergaulan masyarakat, itu disebut dengan norma kesopanan. Kalau norma kesusilaan tadi sumbernya tadi kalbu. Kalau norma kesopanan itu sumbernya adalah pergaulan masyarakat yang nilainya dijunjung tinggi. Contohnya, ya, contoh kamu kalau lewat ada orang tua duduk, ya, kanan kiri di jalan, kamu lewatnya bagaimana coba? Permisi, nyuwun sewu, atau amit, gitu ya, ya enggak? Iya. Tapi kalau kamu coba lewat, ya ada orang tua nih berdua lewat. Gimana? Enggak? Sopan. Itulah norma kesopanan. Karena ada masyarakat. Tapi coba kamu nggak ada orang, ya nggak ada apa-apa lewat, apakah kamu harus permisi? Ada nggak? Padahal di semua batu ada nggak? Nggak mungkin kan? Nah itulah bedanya norma kesopanan. Ya, norma kesopanan berlaku ketika bertemu dengan masyarakat. Ya, Wanda ketemu Gigi, Naila ketemu Hesti, ya. Silvi ketemu Septi, pasti berlaku norma norma kesopanan. Ya, ngomongnya harus baik.
Coba kamu mengumpat, ngomongnya nggak baik, ya di kamar sendirian. Ayam misalnya, kucing, ya. Nah, kayak gitu lah ya, yang dia baik misalnya. Di kamar nggak ada yang bilang, ngomongnya nggak sopan, ya dah. Tapi ketika kamu ketemu temannya, ya dah, ngobrol. Kalau kamu ngomong-ngomong bahasa yang kasar, kamu dikatakan sopan apa tidak? Enggak kan? Nah, itulah ciri norma kesopanan. Yang selanjutnya adalah norma hukum. Apa itu norma hukum? Coba, siapa yang mau baca kalian? Ya, siapa Gigi? Coba. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Ya, itu simbol apa ini? Gambar apa ini? Palu dan timbangan. Karena bersumber dari keadilan. Baik, ya. Oke. Selanjutnya adalah ini. Mari memecahkan masalah. Dari yang tadi ada yang bertanyakan enggak? Jelas? Cukup jelas? Oke, kalau begitu Pak Guru akan tampilkan sebelum kita memecahkan masalah. Ya. Sebelum memecahkan masalah, kita akan menampilkan mengenai video salah satu pelaksanaan norma. Nanti kira-kira saya tanya, norma apa ya kayak sempat itu? Oke. Jalanan sekelompok remaja yang sering dinamai kelitih kembali memakan korban. Kali ini pemuda berusia 18 tahun yang merupakan anak seorang anggota DPRD di Kebumen Jawa Tengah menjadi korban. Korban yang sedang mencari makan sahur bersama teman-temannya bertemu dan diprovokasi oleh sekelompok pemuda lain. Korban pun terkena sabetan pelaku hingga mengalami luka di bagian kepala. Naas, korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Motor yang pertama dari kelompok korban tidak sempat terkena pukulan benda tajam yang dimiliki oleh kelompok pelaku sehingga lolos. Nah, korban berada di motor kedua, posisi dibonceng di belakang. Karena yang membonceng mengelak, kena ke mukanya korban, sehingga korban mengalami luka di mukanya akibat kekerasan benda tajam yang diduga berdasarkan keterangan para saksi itu menggunakan gear dan menggunakan tali. Bukan pertama kali ini saja kejahatan jalanan sekelompok remaja di Yogyakarta atau Kelitih menyebabkan korban jiwa. Berdasarkan catatan Jogja Police Watch, ada 5 korban tewas akibat aksi gerombolan Kelitih di Yogyakarta selama 5 tahun belakangan. Korban seluruhnya masih remaja dan tewas karena dikeroyok dan diserang dengan senjata tajam di jalan. Beberapa pelaku penyerangan pun berhasil ditangkap polisi dan telah diadili. Kini polisi terus mengejar pelaku yang menewaskan anak anggota DPRD Kebumen. Beberapa barang bukti dan keterangan saksi sudah dikantongi oleh polisi. Peliputan Kompas TV. Baik, sudah melihat apa tadi kejahatan? Ya di mana? Yogyakarta ya. Kira-kira itu pelanggaran norma apa? Betul, norma hukum. Pelajaran dari video ini, kalian itu remaja, di sana pelakunya remaja. Ya, hukumannya berat. Jangan sampai kalian terbawa dengan hal yang demikian. Besok kalau kamu sudah besar, juga harus hati-hati ketika misalnya besok merantau dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada norma hukum. Nah, selanjutnya, saya akan Pak Guru akan bagikan, kita akan memecahkan masalah. Tadi sudah dapat materi, kita akan memecahkan masalah. Nah, coba Pak Guru sudah bagi secara merata 4 kelompok. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok
kelompok 4 di sini saling berhadapan seperti biasanya saja ya. Ya, saya bacakan. Kelompok 1, ya. Nih saya. Kelompok 1, Irsyad Indrapata. Kelompok 2, Mustafa Hanif. Kelompok 3, Maulida Ayu. Maaf, saya ulangi. Kelompok 1 ini ya, katanya tidak masalah. Kelompok 1, Irsyad, Mustafa Hanif, Maulida, Siti Maisarah, dan Sifa Apriliani. Ya, kelompok 2, Arda Nastia, Arjun Galib, Hesti Putri, Sylvia Nurul Aski, dan Zahra Rohadatul. Kelompok 3, Aiman, Aditya Ramadhani, Naila Syakila, Septiana Fitriani, Hilda Agustina. Ya, kelompok 4, Gigi Ainur, Wanda Raka, Yunita Tri Aryani, Nur Fadilatun, Nafisatul. Ya, sekarang Pak Guru beri waktu 1 menit atau 2 menit untuk bertemu dengan kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk. Digabung saja nggak apa-apa, kayak biasa kelompokan. Gabung saja, ya. Gabung. Ini agak ke belakang nggak apa-apa, ya. Ya, geser sedikit nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya. Tidak harus bersamaan ya. Ini agak ke belakang juga boleh. Ini agak ke sini juga boleh. Ya, yang penting terlihat. Nah, biar nggak kelompok ini ke belakang atau ke belakang atau mau ke depan. Geser ke depan aja ya. Kelompok ini biar nggak berdebat. Jangan lupa bukunya dibawa ya, sama bolpoinnya, jangan nggak bolak-balik ya. Terus sudah ketemu kelompoknya masing-masing ya. Ya, ini kelompok 1 Bapak bagikan 2 gambar ya, biar semuanya mendapatkan. Kelompok 2 ya, kelompok 2 ya, kelompok 2 ini kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 ya, sebentar. Nah, kelompok, oh ya, ini ketukar, ini ketukar. Oh, ya, bentar.
Ini Pak. Oh iya, itu tukar dengan kelompok ini. Yang sama mana? Ya ini sini, kelompok ini. Ya oke, jangan tukar. Ini ada dua gambarnya sama. Di situ ada dua gambar. Ya walaupun dua printan tapi satu lembar isinya dua, yaitu kira-kira apa? Ya, coba diperhatikan dulu gambarnya. Kira-kira itu gambar apa? Ya. Kemudian di atas apa? Di bawah apa? Pak Guru beri waktu berapa menit ya? 1-2 menit lah ya untuk membuat kalian cari tahu kira-kira itu gambar apa, kemudian apa yang terjadi, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Nanti kita susun pertanyaannya secara bersama-sama, begitu ya? Iya, oke. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kira-kira ini gambar apa? Ini gambar polisi Pak. Iya ya. Ini gambar mau lari Pak. Oh iya. Nah itu kan ada kira-kira dikaitkan dengan norma tersebut. Ya. Lebih tepatnya pelaksanaan norma apa? Ya. Apa? Ditulis, boleh ditulis dulu di bukunya kira-kira norma apa? Kelompok 3 ada ini. Kelompok 3 bisa ya? Oke, sudah bisa memahami ya? Ya. Oke, ditulis. Itu kira-kira norma apa ya? Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Ya, di apa? Satu boleh, semuanya juga boleh. Ya. Coba kalau berbicara yang keras ya, biar waktunya juga bergerak gitu. Ya. 1 menit lagi, nanti sambil mungkin kamu bisa membuat penasaran. Kira-kira ini norma apa ya? Bagaimana ya pelaksanaannya boleh? Apa? Ya, ya, tulis. Ini apa gitu? Ya, ya, ya. Ditulis ya. Nanti gambar 1 apa, gambar 2 apa kayak gitu. Ya. Ya, oke. Kita sekarang belajar menjadi detektif ya. Baik, cukup. Ya, dari kelompok 1 mendapatkan gambar apa? Coba salah satu berdiri. Berdiri coba. Itu gambar apa? Yang keras coba. Ke teman-temannya. Ya, berarti norma apa? Terus satunya gambar apa? Ya, selanjutnya kelompok 2. Berdiri coba, yang keras. Ke sana ada teman-teman. Yang keras. Ya, gambar 2-nya. Ya, gambar 3. Coba, ini kelompok 3. Coba, berdiri salah satu. Yang keras.
Gambar 2-nya. Nah, gambar 3, gambar 4. Coba berdiri siapa? Oh, berdiri. Ya, salah satu. Bikin ke. Masuk ke. Ayo, ini kelompok ini mesti kalau disuruh berdiri malu-malu, tapi kalau enggak, nah kayak gitu. Yo, dibacakan, jangan kalah sama kelompok yang lain. Norma, iya norma hukum. Di bawahnya pelanggaran. Ya, oke, duduk. Tepuk tangan boleh semua. Kelompok 1 mendapatkan bahasan norma A, kelompok 2 norma resolusi, kelompok 3 norma kepanan, kelompok 4 norma hukum. Nah, coba tadi kan sudah menyusun pertanyaan, pasti ada pertanyaan. Coba silakan, siapa yang bertanya atau kita buat pertanyaannya bagaimana? Yuk, silakan berdiri. Ya. Yang keras coba. Coba yang lain ditulis dulu. Bagaimana jika norma tidak ada dalam masyarakat? Berarti norma tersebut ya sesuai dengan kelompoknya. Ya nanti itu bisa jadi. Ya, nanti bagus. Terima kasih. Yang harus sekali SD. Selanjutnya ada lagi nggak? Ya, coba Naila berdiri. Naila boleh masuknya dilepas sebentar biar suaranya keras. Ditarik ke bawah aja bawah. Nah, yang keras coba Naila. Bagaimana sikap kita dalam melaksanakan norma tersebut? Bagaimana sikap kita dalam melaksanakan norma tersebut? Ya, bagus. Terima kasih Naila. Ya, selanjutnya coba ada lagi nggak pertanyaan? Baik, Bapak. Gigi, coba Gigi. Apa manfaat norma dalam? Iya. Berarti misalnya kalau norma agama manfaatnya apa? Norma hukum manfaatnya apa? Ada lagi tidak yang mau bertanya? Ada lagi tidak? Oh, ada lagi ya. Bagus. Sarah, apa yang dimaksud dengan norma tersebut? Ya, karena tadi Pak Guru hanya menjelaskan sedikit. Dan nanti berdasarkan gambar tersebut kalian akan mengeksplorasi. Ya, oh norma agama itu seperti ini, seperti itu. Baik. Nah, setelah kalian mengetahui ya, menyusun pertanyaan sudah ada tadi ya dari teman-temannya, Pak Guru akan bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Ada yang tahu nggak? Ya. Bukan laki-laki PD, bukan ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah di sini ada satu-satu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di situ ada petunjuknya ya. Ya, tujuannya jelas. Kemudian mata pelajarannya PPKN, kelas berapa dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kalian menganalisis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nih, ya ini lampiran LKPD-nya. Ya. Baik. Selanjutnya, ya sudah dapat semua ya? Ada yang belum dapat nggak? Sudah dapat semua? Ya? Ya, sudah dapat semua belum? Halo? Hai, halo? Halo, hai? Ya, bagus. Konsentrasi coba sebentar aja. Ya, biar ya saya tahu kalian semangat pengen segera mengerjakan. Tapi coba baca petunjuknya dulu. Tadi sudah sebuah kelompok, baca seksama materi norma, kemudian amati gambar yang telah dibagikan sudah tadi, kemudian buat pertanyaan tadi sudah, kemudian yang ketiga diskusikan bersama kelompok. Nah, selanjutnya adalah kalian membuat strategi apa untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan pemecahan masalah yang ada di dalam buku tersebut, di dalam gambar tersebut. Coba sekarang kalian tunjuk siapa ketuanya,
siapa sekretarisnya, siapa nanti yang akan mencari informasi. Di awal pelajaran kalian sudah mendapatkan satu perangkat tablet ya. Ya, jadi yang digunakan. Ya sudah, silakan ditunjuk. Ya, artinya tentang norma. Ya, artinya berarti norma agama kayak gitu sesuai dengan kelompoknya. Ya, ya. Ini, ya gitu besok. Iya. Ya sudah. Ya. Kalau kasih waktunya berarti untuk mencari informasi ditulis 25 menit. Ya, nanti mencari informasinya 25 menit. Ya. Ditulis 25 menit. Ya, sudah ditunjuk ketuanya? Sudah. Ketuanya siapa? Sudah. Sekretarisnya sudah. Nanti yang menulis siapa? Yang jadi notulen. Kelompok 1 siapa notulennya? Yang membuat diskusi siapa? Yang menulis. Esaro. Kelompok 2 Zahra. Kelompok 3 Naila. Kelompok 4 siapa? Yuni. Ya, Yuni ya. Kemudian yang nanti yang mencari, oh ya, sudah bagian tablet satu-satu per kelompok ya. Ya, di rumah biasa pegang HP ya. Ya, ini tablet ya. Tablet bukan telenan ya. Jadi tolong jangan digunakan untuk ya yang lain, digunakan untuk mencari informasi. Ya, silakan setelah ini Pak Guru beri waktu 20 menit ya. 20 menit untuk memecahkan masalah yang ada di gambar. Ya, nanti gambar setelah kamu mendapatkan informasi, tuliskan pada lampiran LKPD-nya. Tadi sudah dapat ya. Yang pertama, deskripsi kasus. Kasus itu apa? Misalnya gambar trik 1 adalah pelaksanaan norma agama, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Sebagai orang yang beragama Islam, maka wajib hukumnya, kayak gitu ya. Dituliskan di sini. Dieksplor kemampuanmu, dieksplor informasimu dari tablet, dari buku, bahkan dari diskusi dengan teman-temanmu. Paham? Ya, 20 menit cukup? Cukup sekali ya? Cukup enggak? Cukup ya? Kurang? Ya wes. Ya cukup lah 20 menit. Nanti kalau ada pertanyaan, ya. 2. Keterkaitannya dengan norma. Misalnya, oh, gambar titik 1, gambar nomor 1 pelaksanaan norma agama misalnya. Gambar keduanya pelanggaran norma agama. Pelanggarnya bagaimana? Misalnya nggak sholat atau tadi mabuk. Kalau mabuk menurut agama Islam itu bagaimana? Terkaitan dengan norma apa? Ya, ya. Kemudian analisis masalah. Kamu diminta untuk menganalisis masalah-masalahnya berdasarkan gambar tersebut. Jadi bisa kita ya berdasarkan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Gambar tersebut sangat tidak mencerminkan, misalnya. Kalau pertama berarti kan mencerminkan, kalau yang kedua tidak mencerminkan. Maka kemudian kamu menambahkan sebagai warga negara Indonesia atau sebagai bagian dari masyarakat, kita harus patuh kayak gitu, ya. Ya nanti Pak Guru sambil berada di kelompok kita bimbing, kita belajar bersama-sama. Kemudian alternatif solusi. Apa itu? Tahu solusi nggak? Apa itu solusi? Solusi adalah jalan keluar. Nah, supaya norma itu bisa dilaksanakan dengan maksimal, itu harus bagaimana? Supaya tidak terjadi pelanggaran, bagaimana? Kayak tadi misalnya, ya, yang norma hukum, supaya tidak berboncengan tiga, supaya pakai helm itu bagaimana menurut kalian? Ya, supaya orang-orang itu taat pada aturan itu bagaimana? Gitu ya. Di sini supaya orang-orang itu enggak mabuk-mabukan itu bagaimana? Menurut kalian itu seperti apa? Menurut anak-anak seperti apa? Begitu ya? Ya. Ada yang ditanyakan? Paham? Paham? Bisa dimulai? Bisa. Ya, oke. Pak Guru beri waktu 15 sampai 20
ditulis di lembar buku kalian dulu. Nanti kalau sudah bisa dituangkan, nanti konsultasikan dengan Pak Guru, ya. Kalau konsultasikan Pak Guru, silakan, ya. Oke, silakan. Sebelum menulis, lebih baik kalian mencari informasi terlebih dahulu. Ya, itu ada tablet kalian gunakan, ya. Ya, silakan mencari, kita kan tadi tugas sekarang mencari informasi kan. Ya, sebelum nanti menuangkan silakan boleh bareng-bareng gantian. Nanti ada yang buka buku boleh, itu ditulis di bukunya masing-masing dulu. Ya, ya. Ya, kalau sudah dapat informasi ditulis dulu di buku. Ya. Kamu cari informasi. Itu ya. Ya, contohnya seperti apa? Ya. Sudah terhubung dengan internet ya? Bisa? Ada kesulitan? Oh ya, sudah mulai bisa ya? Ya. Oh, kamar mandi silakan, kamar mandi. Gak apa, ya. Berani ya, Ki? Bagus. Ya. Gak apa-apa ya, kalau kamar mandi gak apa-apa dong. Yang ya. Ada apa? Terhubung. Boleh, tidak buku boleh, tapi nanti ditulis sumbernya dari mana ya? Misalnya www ya cintakebangsaan.com kayak gitu. Ya. Iya, kenapa? Oh ya. Ya, sudah Ki. Cepat sekali Ki. Suara diskusinya keras nggak apa ya, agak biasanya ribut ya nggak apa ya, nggak apa yang penting rame ya, ya jangan diam-diam baik ya. Ya coba pakai ini, bisa, oh ini bisa. Ya silakan cek itu. Ini saya mana ya tadi ya? Ininya apa? Oh ini, episode gimana besar? Apa ya? Suaranya, diskusinya yang keras ya?
bawah ya. Kalau di sini namanya lagi besi. Ya. Ya. Ya, cari informasi minimal di baru membacakan ya. Sudah dapat informasi ya? Dari tablet sudah bisa ya? Bisa kan? Iya. Iya bisa ya? Nah, pintar lah. Biasanya nggak pakai HP ya? Ya.
Tabel berarti gambar. Yang di atas adalah tentang pelaksanaan norma kesusilaan, yaitu tentang apa? Oke. Jadi misalnya apa? Norma kesusilaan yang dilanggar apa? Ya, ya, oke. Ya. Biasanya kan ada satu. Iya, bagaimana kan 11 ya? 25 ya? Berarti masih ada. Ada yang pernah dapat uang enggak? Gimana? Terus dikasih ke siapa? Jajan. Kok nggak dikasihkan? Boleh bukan ya? Itu berarti kan harusnya ya minimal dipikirkan. Sekolah mana? Sekolah Thailand. Ngomongnya pelan-pelan mungkin. Ya, jadi kalau begini ada masalah, ada yang bisa sudah selesai informasinya. Ya, buku yang lain. Nah. Oh iya, Mas Gus sudah sediakan buku loh ini loh untuk menambah FPK informasi. Silakan dibagikan satu-satu. Ya, nah dibagikan satu. Satu, itu ada nomor terima juga dibagi kelompok. Ya dibagi. Ya, itu ada norma juga. Nah, silakan.
Sudah dibuka bukunya yang saya bagikan. Sama-sama berdua ya. Ya, berarti berbagi. Ya. Lebih detail saja. Kalau ini misalnya kita sebagai seorang murid melaksanakan tersebut. Kalau ini kan hanya masalah, berarti kan sudah eksplorasi. Kenapa orang itu mabuk? Ya. Mungkin banyak masalah, ya. Mungkin kurang pendidikan agama, gitu ya. 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 Tolong saling bekerja sama ya. Ya, biar saling bergotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oh iya, tadi kan sudah menyusun pertanyaan ya. Ya, pertanyaan itu juga dijawab. Ya, dari tablet, internet, dari HP, dari gambar maupun dari buku ya. Ya, coba sekarang informasi yang sudah kalian peroleh dituangkan di dalam LKPD. Ya. Ya, dituangkan di dalam LKPD. Oke. Atau kalau belum yakin, dituangkan di buku catatan kalian terlebih dahulu informasi yang sudah diperoleh. Ya, sehingga nanti ketika sudah dituangkan di LKPD itu sesuatu yang sangat yakin. Ya. Oke, silakan dijawabnya di LKPD di ini saja dulu, ini dilanjutkan tadi. Kamu lihat ini, apa yang kamu lihat? Tulis di sini. Lebih baik ditulis di sini dulu, ya. Nah, itu ya. Ya, kita ada. Pak. Kamu lihat ini. Ini apa? Tulis di sini. Apa yang kamu pikirkan? Ini kan
penting karena sebagai orang lain juga untuk keselamatan. Kalau ini mungkin tahun masih belum mendapatkan sosialisasi gitu ya, nah gitu ya. Ya, sekarang tahap selanjutnya adalah kalian menuangkan informasi yang diperoleh dengan gambar tersebut, ya. Kemudian tadi dituliskan di buku catatan terlebih dahulu, ya. Ya. Ya, nanti dulu nanti ya. Ya, nanti dulu kami sini dulu. Tadi pertanyaan yang tadi dijawab dulu. Ya, saya dulu terima kasih. Ya. Untuk mengaitkan informasi waktunya 10 menit lagi ya. Ya. Nanti kalau sudah yakin sekali dengan apa yang sudah kalian peroleh, nanti baru dituangkan di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, kalau sudah yakin, minggu depan pertemuan selanjutnya adalah kemudian kamu menjawab pertanyaan dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Gitu ya. Oke. Kalau kamu melanggar atau tidak melanggar, ya kan? Ini kan bapak ini melanggar, mana ini tidak melanggar. Nah, pasti kan berbeda masalahnya, ya enggak? Ini mau salib, ini malah jahat sama dulu, ya enggak? Ya kan? Karena enteng, betul, ya, seperti itu. Ya, kenapa?
Ada kesulitan? Tidak? Ada nggak? Tidak ada ya. Tadi sudah banyak yang bertanya. Bagus. Ya. Ya. Baik, karena waktu kita sudah hampir mendekati selesai dan sepertinya sudah mendapatkan informasi, tinggal dituangkan lebih lanjut di dalam LKPD-nya masing-masing. Mari kita akhiri saja. Sebelum kita akhiri, saya minta rapikan dulu mejanya dulu. Yo, nanti kita lanjutkan minggu pertemuan selanjutnya. Yo, ya. Yo. Yuk kembalikan dulu mejanya. Ya. Ya, kembali ke tempat tadi. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ya. Yang penting jangan sampai lupa kelompoknya, oke? Bagus. Oh, jangan lupa ya kelompoknya, Pak. Kelompoknya siapa? Ya, tabelnya boleh dikembalikan ke saya. Ya, makasih. Ya. Disimpan dulu. Nah, nanti. Oh, yang rapi lagi, jangan meninggalkan sampah, kasihan mejanya ketutnya. Nanti dulu bukunya. Ya, boleh di situ dulu. Dirapikan? Ya, yang rapi. Baik, ya, ayo Aisyah, ya terlalu aktif kamu Aisyah. Oke, tadi sudah berkelompok, ya enggak? Senang nggak kelompokan? Kenapa senang? Bisa bertukar pikiran, ya enggak? Iya. Ya. Tadi selain berkelompok sudah apa lagi? Sudah? Mendapatkan? Iya, dari mana? Google. Terus apa lagi? Google. Terus berarti sekarang sudah lebih tahu tentang norma ya? Sudah lebih tahu dari tadi sebelumnya norma itu? Iya kan? Ada berapa ya norma ya? Norma itu apa ya? Iya, norma itu adalah aturan yang bersumber dari kaidah masyarakat atau nilai-nilai masyarakat. Berarti kalau saya tanya bisa menjelaskan ya? Berarti hari ini tujuan pembelajaran kita menjelaskan, bisa enggak? Coba saya pengen tanya, Septi, norma hukum itu sumbernya dari mana? Iya, dari peraturan negara, peraturan yang sah. Ya, iya enggak? Iya. Tadi kelompok mana yang dapat norma hukum? Iya, betul enggak dari peraturan negara? Betul enggak? Iya, Betul ya. Yang kedua, norma agama. Siapa? Jangan kelompok norma agama coba. Norma agama apa, Es?
pergaulan. Dari pergaulan. Kaulan. Oh, masyarakat. Iya, pergaulan masyarakat. Kelompok 3, yang membahas norma kesopanan siapa? Iya, betul enggak? Betul. Yang terakhir adalah norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan sebenarnya dari mana? Hati nurani. Betul, bersumber dari hati nurani. Berarti sekarang kalian lihat sekitar, oh, norma kesopanan itu apa? Norma agama itu apa? Norma kesusilaan seperti apa? Dan kita tadi sebagai bagian dari makhluk sekaligus makhluk individu harus bisa melaksanakan norma tersebut. Karena kita bagian daripada negara hukum. Ya, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, termasuk di bawahnya ada aturan, ada norma. Baik anak-anak, itulah capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Ya, tadi sudah mengerjakan, ada yang sudah selesai, ada yang setengahnya, ada yang sudah mendapatkan informasi ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Ya, nanti kalian akan menganalisis lebih jauh apa yang sudah kalian peroleh dan kemudian dituangkan dalam LKPD yang sudah ada. Minggu depan berarti nanti kalian akan menuangkan jawabannya. Tadi kan sudah ada pertanyaan ya. Ya, tadi saya masih ingat ada tanya, apa itu norma yang ada di dalam gambar? Bagaimana keterkaitannya? Ya dah. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, minggu depan nanti kalian akan mempresentasikan sekaligus mengevaluasi. Apa itu presentasikan? Berarti menyajikan. Kelompok 1, oh ditunjukkan ke teman-temannya gambarnya apa, terus hasil diskusinya bagaimana. Nanti kelompok lain wajib menanggapi. Jadi di rumah nanti kalian menyusun pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ya, misalnya berarti kelompok agama nanti buat pertanyaan untuk kelompok 1, 2, dan 3, kelompok 2 untuk kelompok dan seterusnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa bisa menjawab, bisa memahami betul dan tentu menyajikan permasalahan yang sudah Bapak berikan. Ya, oke, anak-anak, dari pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan tidak? Siap, tidak. Yakin? Siap, yakin. Sudah paham? Siap, sudah. Ya, kalau hari ini cuacanya mendung, ya, cuacanya boleh saja mendung, tapi senyum kalian harus tetap cerah. Pembelajaran kita harus tetap cerah, begitu ya. Dan menyongsong untuk pertemuan berikutnya, semoga yang sakit bisa segera sembuh. Ya, karena cuacanya hari ini, minggu-minggu ini sedang seperti ini, tolong dijaga kesehatannya. Ya, meskipun saya tahu kalian itu ya hebat-hebat, fisiknya bagus-bagus, tapi tolong jaga kesehatan. Termasuk apa? Pola makan, istirahat yang cukup, jangan banyak begadang ya anak-anak ya. Ya, kenapa sih kita nggak boleh begadang? Karena kita kan anak-anak sekolah. Ya, jadi tolong gunakan waktunya sebaik mungkin. Kenapa sih? Ya, karena ya cuacanya lagi kayak gini. Kadang panas, kadang dingin. Kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba langsung panas. Bahkan kadang panas hujan. Yang penting jangan hujan air panas. Ya, hujan air dingin jadi kalau ya, kamu hujan air panas coba melepuh nanti kulit kita semua ya. Gitu ya. Jadi tolong jaga kesehatan. Ya, siapin kemarin yang sakit, hati-hati ya sakit ya. Kemarin kecapean ya saya. Ya enggak? Capek saya ya. Ya bagus. Kemarin gigit, mana gigit? Ya, kalau mau berangkat ingat bikin surat. Begitu ya. Baik, kemudian terakhir ya, Guru ingin memberikan apa ya? Hari ini mungkin kalian sedang terus belajar. Ya, terus belajar saja, apalagi kan masih kelas 7, masuk ada proses kelas 8, kelas 9 besok SMA dan SMK. Ikuti semua pelajaran dengan baik, dengan maksimal. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran lagi, ada yang mau disampaikan nggak? Ya, tidak. Tidak ada? Yakin? Iya.
Ya. Oke, sudah ada. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama ya. Baik, ya. Sebelum saya berdoa, saya cek dulu ya. Ya, perlengkapannya. Baik, bentar. Saya menulis jurnal dulu sebelum berdoa. Biar nanti keluarnya saya dan menulis jurnal pembelajaran dulu. Tadi yang nggak berangkat ini siapa ya? Tadi. Itu ya. Tolong. Siapa ya? Yang rumahnya dekat siapa ya? Iya, ditengokin. Ya, maksudnya sudah kerja belum? Biar nanti kalau sudah kerjakan nanti sampaikan ke wali kelas itu. Atau nanti kalau sudah lebih dari 3 hari kan jadi semua. Wali kelas siapa ya? Nanti sekian ya. Ya, baik, mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kemudian kita diberikan kelancaran, tentu kita diberikan keberkahan dan tentunya diberikan keterbukaan pikiran supaya dan pasti semoga doa kita semua dikabulkan. Gitu ya, amin. Oke, tadi yang memimpin doa siapa? Gigi, gantian. Wakilnya siapa? Gigi. Ketuanya? Nah, John, dipimpin John, dipimpin doa pelan-pelan saja, yang khusyuk doanya. Yo. Berdok sabrak doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukunya kayak yang tadi